wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramdhani Syahrial dengan NIM 25089039. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu kemampuan diri meregulasi emosi dan mengidentifikasi coping stres yang adaptif. Pernahkah kalian merasa kuliah kalian menumpuk, jadwal organisasi padat, atau menghadapi masalah pribadi yang datang secara bersamaan? Dalam kondisi tersebut, mungkin kita akan jadi lebih mudah marah, cemas, sedih, atau bahkan kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Jika pernah mengalaminya, ketahuilah bahwa hal tersebut merupakan pengalaman yang wajar. Setiap orang pasti pernah menghadapi tekanan dalam hidupnya. Namun yang membedakan adalah bagaimana cara kita mengelola emosi dan menghadapi tekanan tersebut. Melalui video ini, kita akan belajar mengenai kemampuan meregulasi emosi dan mengidentifikasi coping stres yang adaptif agar dapat menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan lebih sehat dan positif. Sebelum membahas tentang stres, mari kita pahami terlebih dahulu tentang regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi yang dirasakan secara tepat. Kemampuan ini sangat penting karena emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi cara berpikir, pengambilan keputusan, dan hubungan dengan orang lain. Regulasi emosi bukan berarti menahan tangis, memendam kemarahan, atau berpura-pura bahagia. Sebaliknya, regulasi emosi berarti mampu memahami apa yang sedang dirasakan dan memilih cara yang tepat untuk meresponnya. Sebagai contoh, ketika mendapatkan nilai yang tidak sesuai harapan, kita mungkin merasa kecewa. Perasaan tersebut merupakan hal yang normal. Namun, daripada terus menyalahkan diri sendiri atau menyerah, kita dapat menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki cara belajar ke depannya. Kemampuan mengenali dan mengelola emosi seperti inilah yang disebut sebagai regulasi emosi. Setelah memahami regulasi emosi, mari kita bahas mengenai stres. Stres adalah kondisi ketika seseorang merasa bahwa tuntutan atau tekanan yang dihadapi melebihi kemampuan yang dimilikinya untuk mengatasi situasi tersebut. Pada remaja dan mahasiswa, stres dapat berasal dari berbagai sumber, seperti tugas kuliah menumpuk, ujian, tuntutan organisasi, konflik pertemanan, masalah keluarga, maupun kekhawatiran terhadap masa depan. Stres dapat muncul dalam berbagai bentuk. Secara fisik, seorang mungkin mengalami sakit kepala, sulit tidur, atau mudah lelah. Secara emosional, stres dapat menyebabkan perasaan cemas, marah, sedih, atau gelisah. Secara kognitif, stres dapat membuat seseorang sulit berkonsentrasi dan berpikir jernih. Sedangkan secara perilaku, stres dapat terlihat melalui kebiasaan menunda pekerjaan atau menarik diri dari lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda stres sejak dini agar dapat mengambil langkah yang tepat dalam mengatasinya. Ketika mengalami stres, setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menghadapinya. Cara yang digunakan untuk mengatasi stres disebut coping. Namun, tidak semua coping memberikan dampak yang baik. Ada coping yang adaptif dan ada coping yang maladaptif. Coping adaptif adalah cara mengatasi stres yang membantu individu menyelesaikan masalah dan menjaga kesehatan mentalnya. Contohnya adalah membuat jadwal kegiatan, menyusun prioritas tugas, mencari dukungan dari keluarga atau teman, berolahraga, melakukan rekreasi, menulis jurnal, serta berdoa. Sebaliknya, coping maladaptif adalah cara menghadapi stres yang hanya memberikan kenyamanan sementara tetapi tidak menyelesaikan masalah. Contohnya seperti menghindari masalah, menunda pekerjaan, melampiaskan kemarahan pada orang lain, atau menyalahkan diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih strategi coping yang lebih sehat dan bermanfaat bagi diri sendiri. Lalu, apa yang dapat kita lakukan ketika sedang merasa marah, sedih, kecewa, atau cemas? Salah satu cara sederhana yang dapat digunakan adalah teknik stop. S berarti stop, yaitu berhenti sejenak dan tidak langsung bereaksi ketika emosi muncul.
Tarik nafas, yaitu menarik dan mengembuskan napas secara perlahan untuk membantu tubuh menjadi lebih rileks. Observasi, yaitu mengamati apa yang sedang dirasakan dan memikirkan penyebab munculnya emosi tersebut. Berarti pilih respon, yaitu menentukan tindakan yang paling tepat setelah memahami situasi yang dihadapi. Selain menggunakan teknik tersebut, kita juga dapat menerapkan berbagai coping stress adaptif seperti berolahraga secara teratur, mengatur waktu dengan baik, berbicara dengan orang yang dapat dipercaya, melakukan kegiatan yang disukai, serta menjaga pola tidur yang cukup. Dengan menerapkan strategi tersebut, kita dapat menghadapi tekanan dengan lebih tenang dan efektif. Sekarang, coba luangkan waktu sejenak untuk merefleksikan diri. Pernahkah kalian merasa sangat marah, sedih, atau cemas karena suatu masalah? Bagaimana cara kalian menghadapinya? Apakah kalian memilih untuk mencari solusi dan meminta bantuan kepada orang lain? Atau justru menghindari masalah tersebut? Coba pikirkan kembali strategi yang selama ini digunakan ketika menghadapi stres. Apakah strategi tersebut membantu menyelesaikan masalah atau justru membuat keadaan menjadi semakin sulit? Melalui refleksi ini diharapkan kita dapat lebih mengenali diri sendiri dan mulai memilih cara-cara yang lebih sehat dalam menghadapi tekanan kehidupan ini. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa emosi merupakan bagian alami dari kehidupan manusia, dan stres merupakan hal yang wajar dialami oleh setiap orang. Namun, kemampuan meregulasi emosi dan memilih coping stress yang adaptif dapat membantu kita menghadapi berbagai tekanan dengan lebih baik. Dengan mengenali emosi yang dirasakan, memahami sumber stres, dan menerapkan strategi coping yang sehat, kita dapat menjaga kesehatan mental serta meningkatkan kualitas hidup kita. Mari kita mulai belajar mengenali emosi, mengelola stres secara sehat, dan menjadi pribadi yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.